Ya, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Sidang Jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Pagi hari ini saudara, kita berjumpa kembali di hari Sabat Tuhan tanggal 8 Agustus tahun 2021 Masehi. Ya, kita percaya dan kita berjumpa dalam keadaan yang sehat, yang berbahagia bahwa Tuhan sudah menolong saudara. Baik Bapak Ibu, seperti dalam bulan ini tema kita adalah kuasanya memulihkan. Saya ambil tema khusus untuk minggu ini, yakni Allah sanggup. Ya, Tuhan kita sanggup. Itu yang menjadi tema pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita lanjut kepada pembenaran firman Tuhan di dalam Yehezkiel 36 ayat 33 sampai 35. Yehezkiel 36 ayat 33 sampai 35. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Amin, saudaraku. Satu ketika datanglah firman Tuhan ini kepada nabinya, yakni Yehezkiel, yang berbicara tentang pemulihan bangsa Israel. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalimat-kalimat di dalam ayat ini kalau kita baca, saudara bisa bayangkan dalam kondisi bagaimana keadaan Israel itu. Sehingga didapati seolah-olah sebagai sebuah kota yang runtuh, kota yang tidak berpenghuni, kota yang ditinggalkan penduduknya karena tidak menjanjikan apa-apa, daerah yang tandus barangkali. Saudaraku dikasihi Tuhan, di masa PPKM ini, saudara juga melihat kota-kota besar seperti Surabaya ini, saudaraku, Sidoarjo juga, banyak jalan-jalan itu yang ditutup. Kemudian kalau malam hari, banyak lampu jalan atau PJ itu dimatikan. Sehingga suasana yang tadinya itu hingar-bingar, suasana yang semarak itu, di dalam PPKM ini akan terasa. Mal-mal juga pada tutup, sehingga dengan keadaan yang begini saja, kita sudah mendapati yang tidak menyenangkan. Kapan ini PPKM selesai? Kan begitu saudara dan saya. Tetapi coba bayangkan, keadaan yang ada pada bangsa Israel ini jauh lebih parah kondisinya. Tidak ada semarak lagi, tidak ada sukacita di sana. Dan sepertinya apapun yang dikerjakan mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, demikianlah keadaan-keadaan bangsa Israel. Mungkin hari ini, apa yang menjadi padanan kita hari ini? Mungkin kita sudah terlalu lama tandus kehidupan kita. Tandus itu tidak dapat ditanami, alias airnya tidak ada, sehingga tidak dapat menjanjikan sesuatu, kemudian dikerjakan kembali karena kebenaran firman Tuhan. Dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, bahkan musnah dikatakan, sekarang didiami dan menjadi kubu. Bapak Ibu perhatikan, ternyata di sini Tuhan masih mempunyai belas kasihan yang begitu tinggi kepada bangsa ini, kepada bangsa Israel yang sudah jauh daripada Tuhan. Kalau kehidupan kita juga sama, mungkin kita jauh daripada Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan itu menaruh belas kasihan yang besar. Apapun kondisi kita hari ini, separah apa keadaan kita hari ini, kita jauh dari Tuhan, tetapi ingat baik-baik, belas kasihan Tuhan itu menjangkau kita semuanya. Dan nyatalah sekarang bahwa tidak akan datang pemulihan kalau itu tidak berasal daripada Tuhan yang berkehendak. Amin Bapak Ibu. Jadi di sini atas inisiatif siapa? Inisiatifnya Tuhan. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang mau, Tuhan yang belas kasihan, maka pemulihan itu terjadi buat bangsa Israel, termasuk saudara dan saya.
Saudaraku dikasih Tuhan, percayakah kau akan hal ini? Karena sebagian kita barangkali menyadari Tuhan, sudah lama aku tunggu pemulihan tapi tidak datang itu terjadi. Tapi hari ini saya mau tegaskan kepada saudara, tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Di dalam Markus 9 ayat 23, Markus 9 ayat 23, di mana Tuhan berjumpa dengan seorang anak yang bisu, yang bapaknya memohon kepada Tuhan. Ternyata ada roh di dalamnya sehingga anak ini bisu. Maka dikatakan, jawab Yesus, katamu. Katanya bapaknya si bisu ini, saudaraku. Dikatakan apa? Jika engkau dapat, jika Tuhan dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara dan saya adalah bagian orang percaya. Sehingga di dalam kesempatan yang ada ini, di dalam Markus itu disebutkan dengan tepat bahwa Bapak itu punya iman yang luar biasa. Saudara pun juga punya iman yang luar biasa. Dan menyatakan tidak ada barang mustahil di hadapan Tuhan. Maka dikerjakan, roh itu keluar. Dan apa akibatnya? Semua dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, poin yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Sekalipun seolah mustahil, tidak mungkin bisa berubah. Tapi hari ini, ekonomimu bisa diubahkan oleh Tuhan. Pekerjaanmu bisa diubahkan. Rumah tanggamu, pelayananmu, studimu, bahkan apapun yang kau kerjakan yang hari-hari ini mungkin tandus, maka biarlah engkau mencapai belas kasihannya Tuhan. Tariklah belas kasihan Tuhan itu, sebab tidak ada pemulihan di luar Tuhan. Dia yang berkehendak. Yang kedua, nyatakan dalam kehidupan sehari-hari bahwa Tuhan itu yang menjadi andalan kita. Mazmur 96 ayat yang keempat. Mazmur 96 ayat keempat, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ya. Jadi kalau sudah maha besar itu Allahu Akbar, saudaraku ya. Tuhan maha besar itu, terpuji sangat. Dikatakan, ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Allah di sini Allah kecil. Artinya Allah yang kita bentuk di dalam pemikiran kita. Allah yang menancap dalam hati kita, pikiran kita, perilaku kita. Mungkin banyak hal masa lalu yang masih ikut di dalam hidup kita. Barangkali kutuk masih ada, barangkali juga sifat-sifat duniawi kita yang lama itu kadang muncul, saudaraku. Dan kita andalkan itu, maka Tuhan katakan ini tidak berlaku hari ini, saudaraku. Maka Tuhan rindu nyatakan dalam kehidupan sehari-hari bahwa yang kamu andalkan, yang saudara andalkan dengan saya, itu adalah hanya Tuhan. Ya, apapun andalan kita hari ini tidak berlaku di hadapan Tuhan untuk pemulihan itu. Jadi pemberesan itu perlu kerjasama. Tuhan sudah memberi belas kasihan, tetapi saudara harus menyatakan bahwa benar hanya Tuhanlah yang kita andalkan, bukan Allah-Allah yang lain. Kekayaanmu tidak bisa menanggung hidupmu, saudaraku. Jabatanmu juga tidak bisa. Titelmu juga tidak bisa. Bahkan filsafat dan filosofi, kata-kata bijakmu itu tidak menyelesaikan. Tetapi firman Tuhanlah yang menyelesaikan buat kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, setelah kita mendapatkan dua hal ini, maka mari kita lanjutkan bagaimana Yeskiel 36 ayat 36. Tadi kita berhenti di ayat 35. Ini ayat 36. Yeskiel 36 ayat 36. Dikatakan di sana, apa akibatnya, saudara? Dan bangsa-bangsa yang tertinggal, yang ada di sekitarmu, akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Saudara, ada satu kenyataan kita hadapi. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan adalah andalan kita hari ini, maka bangsa-bangsa yang tertinggal alias orang-orang di luar sana, mungkin hari ini menekan kita, mungkin hari ini mencemooh saudara dan saya. Tetapi ingat baik-baik,
akuilah Tuhan di dalam hidupmu, maka Tuhan katakan, aku akan membangun kembali yang sudah musnah, yang hilang, akan dikembalikan. Dan kau menanami kembali Tuhan, tempat-tempat yang kering, pekerjaanmu akan diairi kembali oleh firman Tuhan, maka yang tandus itu akan bercocok tanam lagi, bertumbuh dan menghasilkan panen raya yang luar biasa. Tetapi mari kita mau berbalik dalam rencana dan jalan Tuhan. Maka saudara dan saya akan melihat, merasakan dan mengakui betapa hebatnya Tuhan kita. Hari ini mari kita belajar kepada bangsa Israel. Tetapi pagi hari ini saya percaya engkau sudah menangkap visi ini. Dan mari kita berubah. Dan Tuhan berkenan memulihkan saudara dan saya. Tuhan sanggup mengubah keadaan kita. Haleluya. Amin.